印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 151-155. Apakah kamu sudah dikondisikan? Raja Naga Emas juga jelas menemukan bahwa Xiaoyan telah mundur dari kondisi kultivasi, dan menoleh untuk bertanya. Ia mengatakan itu, Xiaoyan juga turun dari tempat tidur dan berjalan menuju tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, Anda ragu untuk mengatakan apapun, apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Xiaoyan berjalan ke tuannya, Raja Naga Emas, menuangkan secangkir teh untuknya dan berkata, "Aku tidak ingin memberitahumu apa yang tidak ingin aku katakan padamu, tapi anak dengan pedang itu juga mengatakan sesuatu sebelumnya, jadi aku akan memberitahumu dengan lebih hati-hati." Raja Naga Emas juga menyesap upacara minum teh. Iya, Xiaoyan juga cukup senang dengan hal ini. Meskipun Wang Zong mengatakan sesuatu tentang Xuan Sansan, bagaimana mungkin apa yang dikatakan Wang Zong sama baiknya dengan tuannya Raja Jinlong? Manusia adalah primata dari segala hal. Meskipun fisik mereka lebih rendah dari monster, mereka lebih unggul dari primata dengan kebijaksanaan. Di zaman kuno, nenek moyang manusia Anda, untuk mengejar gagasan umur panjang, generasi bijak yang tak terhitung jumlahnya dan orang bijak maju satu demi satu, mengabdikan energi seumur hidup, belajar keras, dan terus meningkat, dan akhirnya menciptakan cara untuk menumbuhkan balas dendam. Begitulah cara Anda berlatih melawan Ki hari ini. Saya harus mengatakan bahwa Anda manusia benar-benar pintar dan tahu bagaimana mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Di zaman kuno, status manusia hanyalah budak, kesetiaan pada semua jenis binatang buas kuno yang kuat, tetapi pada manusia Anda dengan kerja keras, Anda dapat memahami beberapa ciptaan dunia, menguasai kekuatan tirani sebagai makhluk fana, dan menggunakan kekuatan berbagai harta rahasia dan senjata ampuh untuk mengejutkan status langit. Namun sejauh ini, tidak ada yang berani mengetahui dengan pasti tentang keabadian dalam arti sebenarnya, tetapi ada beberapa pembangkit tenaga puncak yang berdiri di berbagai benua. Umur panjang dengan kehidupan yang sama dengan langit dan bumi. Di benua Dodi, bentangan luas tidak terbatas. Selain manusia dan monster, ada juga beberapa tempat liar yang tidak diketahui. Sebagian besar tempat liar berbahaya dengan pegunungan dan sungai, banyak binatang buas dan burung pemangsa, dan banyak lagi racun-racun jahat. Ada banyak monster dan hantu tak dikenal yang tersembunyi di dalamnya, mengolah tubuh di tempat matahari dan api tersembunyi, untuk berubah menjadi bentuk manusia. Oleh karena itu, ada banyak sekali misteri yang samar-samar tersembunyi di benua Dodi. Di antara mereka, ada banyak orang, Buddha, Taois, setan, monster, dan hantu. Mereka dapat mentolerir dan takut pada apapun. Hal-hal supernatural inilah yang terutama dibentuk oleh budidaya. Sering tersembunyi di pegunungan dan sungai, itu tidak diketahui. Raja Naga Emas juga menyesap teh dan berkata. Xiaoyan juga terkejut saat mendengar kata-kata itu. Jelas, dia tidak mengetahui berita penting seperti itu, dan tidak sulit untuk mendengar dari kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, bahwa selain manusia dan monster, ada banyak tempat misterius dan praktik kultivasi di benua Dodi. Cara, manusia, Buddha, Taois dan setan, monster dan hantu. Namun, metode kultivasi monster, hantu, dan monster ini sama. Bagaimanapun, mereka semua didasarkan pada kultivasi dalam bentuk manusia. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda juga terkait dengan ini. Yang disebut dunia dakian adalah dakian 7 poin. Ini dibagi menjadi 7 alam. Mereka adalah alam manusia, alam Buddha, alam dewa, alam iblis, alam hantu, dan alam surga. Raja Naga Emas juga berkata, bukankah 1000 dunia besar, bagaimana bisa diubah menjadi 7 dunia? Murid, Xiaoyan menyusut dengan kencang setelah mendengar ini. Pada zaman kuno itu, memang terbagi menjadi 1000 dunia, tetapi sekarang ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang cukup kuat yang lahir di 7 dunia. Mereka menerobos pesawat saat ini, berkumpul bersama dan bersumpah, sehingga mereka memisahkan dunia masing-masing, adalah satu kesatuan. Dikatakan sebagai penyatuan, tetapi sebenarnya itu hanya menarik kekuatan keyakinan yang cukup dari alam bawah untuk membuat mereka mengikuti alam, Battle God, yang dirumorkan, tapi bagaimana bisa Do God begitu mudah dicapai? Dalam dengan kata lain,
benua Dou dapat dianggap sebagai cabang dari dunia manusia. Setiap dunia terdiri dari 3 alam dengan alam atas, tengah, bawah, dan ketiga yang tak terhitung jumlahnya. Benua Douki tempat Anda dan Tuosi berada hanya dapat dianggap sebagai dataran rendah, dan benua Doudi ini cukup untuk disebut dataran atas. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan juga pusing saat mendengar ini. Jelas hal-hal ini melebihi pemahamannya, dan dia segera mengusap dahinya dengan tangannya. Masih terlalu dini untuk memberitahumu ini, tapi aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa klan Xiao milikmu telah memprovokasi banyak musuh, dan kamu juga memiliki darah klan Xiao yang mengalir di dalam dirimu, jadi tanggung jawabmu menjadi semakin penting. Selain itu, Tuo Si dan aku juga memiliki perseteruan berdarah dengan beberapa monster tua di 7 alam. Raja Naga Emas berkata matanya menjadi dalam. Xiao Yan juga menatap kosong pada tuannya Raja Naga Emas. Jelas, dia belum pernah melihat penampilan seperti itu sejak dia bertemu tuannya Raja Naga Emas. Hei, sungguh aku ingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Raja Naga Emas juga tiba-tiba tersenyum pada Xiao Yan. Tuan, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu adalah seorang guru untuk 1 hari dan seorang ayah seumur hidup. Xiao Yan juga berkata dengan lembut. Ketika Raja Naga Emas mendengar kata-kata itu, dia ingin mengatakan sesuatu didu, tetapi dia melihat bahwa Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan yang berbeda di depannya. Perasaan ini persis sama dengan Tuo Si yang masih muda. Kamu bocah. Jangan khawatir, Tuo She, muridmu juga muridku, dan aku pasti akan menyebarkannya. Raja Naga Emas juga berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya sendiri. Di tempat yang jauh, ada aula besar. Aulanya sangat indah, dengan banyak permata yang tampaknya mahal, dan 7 manik-manik menopang seluruh aula. Di kursi master aula emas yang indah, seorang wanita yang tampaknya lemah sedang duduk diam dengan mata tertutup. Ada apa? Apakah kamu tidak nyaman lagi? Kata seorang pria berambut pirang berjalan ke arahnya. Aku baik-baik saja. Sejak Tuan Dunia mundur, aku selalu merasa ada yang memata-matai kita. Wanita itu juga menunjukkan senyum menggoda. Siapa ini? Kamu sebenarnya memata-matai rahasia dunia manusiaku. Pria pirang itu juga menembakkan sinar cahaya dari matanya dan berteriak keras sambil menatap ke kejauhan. Setelah tersapu sia-sia, matanya melembut lagi, lalu dia dengan lembut mengangkat wanita yang duduk di atas tuannya. Saat dia hendak berjalan, sesosok merah muncul dari udara tipis. Wakil Tuan Dunia, yang besar itu buruk. Seseorang dari keluarga Xiao Di, kandang abadi, telah melarikan diri. Mata lembut asli pria pirang itu juga tampaknya telah mengalami perubahan besar gelombang langsung mengungkapkan cahaya yang ganas. Brengsek, bukankah itu memintamu untuk berjaga-jaga kapan saja? Beri aku semua kekuatan untuk memindahkan dunia manusia, orang-orang dari keluarga Xiao harus menemukannya, jika tidak. Pria berambut pirang itu berkata bahwa dia tidak melanjutkan pembicaraannya di sini. Iya, sosok merah itu juga berkeringat dingin ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi reputasi wakil master dunia ini adalah. Tuan Dunia berkata sebelum retret bahwa orang-orang dari klan Xiao tidak akan dipenjara dengan mudah. Apa akan kamu lakukan sekarang? Wanita itu juga berkedip dan menatap pria pirang itu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo. Hi gelombang 8, gelombang M. Aku punya caraku sendiri, kata pria pirang itu. Ada apa denganmu? Keluarga Xiao tidak mudah ditangani. Selain itu, tampaknya ada beberapa orang di benua Douki yang menerobos Doudi dan dipromosikan ke benua Doudi. Apakah kamu tidak perlu mengirim seseorang untuk mengepung dan menekan mereka? Wanita itu juga bergumam pada dirinya sendiri. Namun, hanya Doudi, aku bisa membunuhnya dengan tanganku. Sekarang lebih baik bagi Xiao untuk mengejar klan Xiao yang melarikan diri. Klan Xiao sialan ini benar-benar mati. Pria pirang itu juga berkata dengan kejam, lalu meletakkan kecantikan yang seperti lem di tangannya, dan buru-buru meninggalkan aula. Seharusnya tidak ada lagi hari ini, saya tidak tahu pusingnya, dan saya akan terus menambahkan lebih banyak besok. Tuan, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yan juga berkata dengan mengesankan. Mendengar ini, Raja Naga Emas menatap mata Xiao Yan yang panas, tetapi juga merasa lega dan menyesap tehnya dengan hati-hati. Tiba-tiba tubuh kondisi jiwa Raja Naga Emas berkedip-kedip hebat. Daripada mengatakan bahwa Raja Naga Emas awalnya adalah tubuh dalam keadaan jiwa, lebih baik mengatakan bahwa tanda di jari Raja Naga Emas berkedip dan redup.
Meskipun Xiao Yan tidak mengetahui tubuh Raja Naga Emas, dia juga tahu dari bagian itu bahwa kekuatan Raja Naga Emas benar-benar luar biasa. Jadi Raja Naga Emas dalam kondisi jiwa tidak memiliki bentuk naga, tetapi adalah seperti orang biasa. Mata Raja Naga Emas yang awalnya lega juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan kemudian dia menatap tanda cahaya di telapak tangannya. Tanda cahaya ini, aku ingat bahwa itu adalah kesepakatan antara aku dan mereka sebelum mereka ditangkap. Selama segel cahaya ini menyala, Raja Naga Emas dapat menangkap lokasi spesifik mereka. Mungkinkah mereka melarikan diri? Raja Naga Emas juga sepertinya telah melihat sesuatu, lalu berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Karena jejak di tangan Raja Naga Emas sekarang secara mengesankan dimiliki oleh klan naga, dan dapat merasakan jejak cahaya satu sama lain di lokasi tertentu, tetapi Xiao Yan tidak mengetahuinya. Apakah posisi segel cahaya terus bergerak? Sepertinya aku akan bertemu mereka nanti. Tapi Xiao Yan, anak ini pasti kuat, kalau tidak kekuatan ini. Setelah memikirkannya, Raja Naga Emas mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi Xiao Yan dapat menemukan bahwa tuannya, yang dulunya lesu, sekarang di mata. Sebenarnya ada jejak kehebohan yang sulit dideteksi oleh orang awam. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Yan jelas tidak tahu segel cahaya di tangan Raja Naga Emas tuannya, jadi dia hanya bisa bertanya. Tidak apa-apa, hanya saja kekuatannya telah pulih sedikit. Raja Naga Emas juga membuat alasan acak untuk membodohinya. Saya akan memperhatikan masalah pemurnian tubuh. Meskipun Xiao Yan mengetahui bahwa tuannya, Raja Naga Emas, berbeda, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, dan tuannya tidak mau membicarakannya, jadi dia tidak mengolok-olok dirinya sendiri. Masalah memurnikan tubuh tidak terburu-buru. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, sehingga kamu bisa mulai mempelajari pencapaian seorang master formasi pertempuran. Satu hal lagi adalah, karena akan pergi ke Suantian 3 hari, maka kita harus mencoba menemukan api suci itu. Raja Naga Emas juga berkata. Perlahan, mendengar ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Api suci tidak diragukan lagi lebih kuat daripada api aneh di tubuhnya, dan pada saat yang sama, itu lebih jarang. Jika Xiao Yan menemukannya sendirian, tidak diragukan lagi itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi untungnya, tuannya, Raja Naga Emas, tahu tentang salah satu api suci, dan api suci itu terletak di dalam Suan Santian. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang. Anda lulus ujian dan bergabung dengan Sekte Super, Anda akan mulai bekerja. Sampai saat itu, Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dengan penuh minat dan tersenyum. Tuan, bolehkah saya bergabung dengan Sekte Super itu? Apakah itu masih pavilion dupa terbakar? Mendengar itu, Xiao Yan juga bertanya. Bagaimanapun, 9 Sekte Super ini cukup kuat, dan untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu dapat merasakan bahwa tuannya, Raja Naga Emas, harus bersama seseorang dalam 3 hari Suantian. Ada beberapa hubungan yang tak terelakkan antara denominasi. Pavilion Fenxiang adalah sekte yang sangat istimewa. Ini berbeda dari sekte lain. Sekte lain terutama berfokus pada mengembangkan ki pertempuran atau keterampilan boneka, tetapi Pavilion Dupa Pembakaran ini berfokus pada kultivasi, ditambah dengan kultivasi, dan kultivasi pikiran, untuk ini. Para murid yang diterima oleh Pavilion Fenxiang dibagi menjadi 2 jenis. Satu adalah murid luar, yang belajar kin, catur, kaligrafi dan lukisan, 4 buku dan 5 klasik, puisi dan musik. Yang kedua adalah murid dalam, yang belajar melawan ki dan keterampilan bertarung, dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata, membunuh iblis. Selain iblis, kedamaian pesta dijamin. Oleh karena itu, murid Pavilion Fenxiang belum tentu semuanya adalah pembudidaya, tetapi Pavilion Fenxiang terkenal bagaimanapun juga apakah itu murid dalam atau luar. Maksudku, Raja Naga Emas. Ya, mata Xiao Yan berbinar, jelas bahwa apa yang dikatakan tuannya Raja Jinlong jauh lebih detail daripada apa yang dikatakan Wang Song. Tapi CZ, bagaimana dengan membunuh iblis dan melenyapkan iblis? Xiao Yan juga bertanya dengan ragu. Ada beberapa koneksi di 7 alam, dan bahkan jika seseorang memanipulasinya, mereka tidak dapat memutuskan koneksi di 7 alam ini. Dan di antara 7 dunia ini, dunia manusia memiliki jumlah terbesar. Oleh karena itu, kekuatan dunia iblis, dunia hantu,
dan dunia iblis berpikir untuk menyerang beberapa pesawat di dunia manusia untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa ada beberapa bagian ke dunia iblis, dunia hantu, dan dunia iblis dalam 3 hari Suan ini. Meskipun disegel oleh yang kuat bersama 10.000 tahun yang lalu, kekuatan segel semakin lemah dan semakin lemah sekarang, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Petik 2. Ya, mendengar ini, Xiao Yan juga menjadi serius, jelas dia tidak pernah berurusan dengan apa yang disebut hantu dan setan. Satu-satunya pintu masuk ke dunia iblis, di Suantian Santian berada di dasar Sungai Wanshi, yang sangat berbahaya. Sungai Wanshi, penuh dengan monster, yang semuanya adalah monster yang sangat kuat. Basis kultivasinya sangat tinggi sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu mengejutkan. Sejak zaman kuno, beberapa monster di dunia iblis telah membobol Suantian-Tian beberapa kali, membawa darah tak berujung ke alam atas Suantian-Tian, menyebabkan kematian tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya, dan membuat pembangkit tenaga super di Suantian sangat marah. Mereka bergabung, dan akhirnya dengan paksa mengusir iblis dari dunia iblis kembali. Oleh karena itu, legenda invasi dunia iblis terhadap Suan Santian memiliki sejarah. Dunia hantu, yang legendaris dikatakan memiliki pintu masuknya di kota hantu Sidu, tetapi sangat tersembunyi. Di alam hantu, ada hantu yang tak terhitung jumlahnya, roh yang membenci meluap, dan angin yin mengaum, yang sangat menakutkan. Orang biasa pasti akan mati begitu mereka memasuki alam hantu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik puncak Doudi biasa masuk, itu juga lebih beruntung dan kurang beruntung. Ini adalah wilayah paling ganas di dunia sejak zaman kuno. Dan, dunia iblis, adalah tempat berkumpulnya semua monster di dunia. Ada monster dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dengan basis kultivasi yang mendalam. Singkatnya, monster mencapai kekuatan tertentu, tetapi mereka dipromosikan ke dunia iblis. Gelombang dunia iblis juga dianggap stabil, jarang menyerang dunia manusia, dan umumnya tidak berkomunikasi dengan dunia manusia. Konon sangat sedikit orang yang mengetahui tentang pintu masuk ruang ini, sehingga sangat misterius. Di antara 7 alam, alam manusia adalah yang utama. 6 dunia selain dunia manusia sebenarnya adalah 6 dimensi. Faktanya, mereka hanya beberapa dimensi tertentu. Dibandingkan dengan dunia manusia, mereka cukup kecil. Dan setiap ruang bergantung pada dunia manusia untuk eksis, dan terhubung dengan dunia manusia. Faktanya, mereka semua milik dunia manusia. Hanya saja ada penghalang tak terlihat antara mereka dan dunia manusia, yang memisahkan mereka dan membentuk ruang unik yang berbeda dengan dunia manusia. Mendengar ini, Xiao Yan juga terkejut. Yang disebut ras jahat ekstrateritorial adalah dunia iblis ini. Tuan, beberapa kekuatan dari dunia iblis dan dunia hantu berani menyerang Suantian Santian, jadi apakah mereka tidak takut menyebabkan perang 3 dunia? Tidak, kamu salah, kekuatan dunia iblis dan dunia hantu untuk menyerang dunia manusia hanyalah andalan, dan jumlah masing-masing dunia harus dijaga keseimbangannya, jadi invasi semacam ini juga merupakan cara bertahan hidup, jadi kendali 7 dunia dan itu tidak banyak mengganggunya. Kekuatan sebenarnya di puncak 7 alam memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain, jadi perang 3 alam tidak mungkin. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Ya, Xiao Yan juga merasa lega saat mendengar kata-kata itu, lalu menutup matanya untuk memulihkan diri. Dia semakin dekat dan dekat dengan Suan Santian itu, dan dia harus kembali ke masa puncaknya untuk menghadapinya. Selama bulan ini, Xiao Yan juga menyendiri, dan mengasingkan diri di kamarnya untuk menyesuaikan keadaannya. Lagi pula, meskipun dia memahami beberapa aturan Suan Santian, selalu lebih baik kekuatannya untuk kembali ke puncak, sehingga dia bisa tetap tidak berubah. Harus berubah. Xiao Yan tidak mengharapkan efek samping yang begitu besar dari ledakan klon yang dipadatkan dengan menggunakan kekuatan jiwa sebelumnya di Wucheng. Tampaknya di masa depan, menggunakan kekuatan jiwa untuk memadatkan klon harus ekstra hati-hati. Jika tidak, jika kekuatan jiwa di masa depan merusak fondasi, maka kekuatan Xiao Yan tidak hanya akan stagnan, tetapi bahkan keterampilan pemurnian obatnya akan stagnan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Pada level Kaisar Dou, tidak mengherankan jika retret bisa berlangsung hanya beberapa bulan, atau beberapa tahun. Periode 1 bulan juga perlahan akan berakhir selama retret Xiao Yan. Xiao Yan, yang masih mengasingkan diri di kamar, juga perlahan menghembuskan napas, lalu membuka satu-satunya matanya yang tertutup.
Akhirnya pulih. Setelah dia selesai berbicara, dia merasa energi di tubuhnya telah pulih ke puncaknya, dan kekuatan jiwanya juga telah menyapu tubuhnya. Menurut perkiraan Xiao Yan saat ini, kekuatannya saat ini juga berada di puncak Kaisar Dou Bintang 3, dan dia hanya berjarak satu langkah dari Kaisar Dou Bintang 4. Tuan, api suci yang Anda sebutkan. Hei, hei, hei. Xiao Yan juga telah memikirkan tentang api suci yang menurut tuannya Raja Jinlong disembunyikan dalam 3 hari Suantian. Yan telah mengembangkan teknik kultivasinya sendiri. Meskipun teknik kultivasi peringkat surgawi ini tidak sepele di benua Douqi, Xiao Yan masih bisa merasakan kesulitan di benua Douqi sekarang. Jika pertempuran tidak diselesaikan dengan cepat, maka jika berlarut-larut, hanya Xiao Yan yang akan menderita. Kamu nak. Raja Naga Emas juga tertawa keras ketika mendengar itu. Selama hampir sebulan retretmu, aku juga mencoba berkomunikasi dengan api suci itu, tapi aku tidak tahu kenapa, sepertinya aku terhalang oleh kekuatan tak terlihat. Raja Naga Emas juga merenung. Hah? Mendengar ini, mata Xiao Yan tenggelam. Jika api suci ini diblokir oleh lapisan kekuatan tak terlihat, maka jika dia masih bisa diblokir oleh kekuatan tuannya, Raja Naga Emas, kekuatan orang itu juga luar biasa. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mungkin jaraknya terlalu jauh, jadi induksinya sedikit lemah, tapi jangan khawatir, aku bisa merasakannya, api suci ini juga merupakan benda tanpa pemilik sekarang. Dan kekhawatiranmu berlebihan. Keadaan jiwaku saat ini kurang dari 1/10 dari kekuatan puncakku, jadi diblokir bukan berarti orang itu kuat, jadi ini normal. Raja Naga Emas juga tertawa. Xiao Yan juga merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian mencabut pengekangan jiwa yang telah dia atur. Perahu feri, awalnya melaju di lorong ruang angkasa yang gelap, tetapi setelah Xiao Yan membuka matanya, seberkas cahaya perlahan muncul. Merasakan kecerahan yang menyilaukan, Xiao Yan juga menatapnya dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah akhirnya datang? Hah? Tepat ketika matanya tertuju pada pintu keluar dari lorong luar angkasa, Xiao Yan tiba-tiba merasakan semangat juang yang kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tempat terang itu. Dendam yang begitu kuat adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Merasakan situasi ini, Xiao Yan pun bangun, lalu membuka jendela kamar dan melihat keluar. Saluran luar angkasa yang semula gelap juga tiba-tiba menghilang, dan burung, binatang buas, dan burung di benua hutan juga muncul di depan Xiao Yan. Ini benar-benar semangat juang yang kuat. Namun, mengapa ki pertempuran ini berbeda dari apa yang telah saya serap sebelumnya? Kekuatan jiwa besar Xiao Yan juga merasakan ki pertarungan yang melimpah di tanah ini, dan dia mengatakan sesuatu yang aneh setelah menyerap sedikit. Lebih baik mengatakan bahwa itu adalah ki kaisar daripada melawan ki. Karena ki kaisar yang kaya ini dirancang khusus untuk diserap dan ditanam oleh Kaisar Dou, pada tingkat Kaisar Dou, cukup sulit untuk menyerap Dou Qi untuk meningkatkan kultivasinya. Bahkan lebih sulit bagi kaisar untuk menerobos arus negara. Itulah mengapa Dou Qi biasa seperti setetes air di ember agar Dou Di menyerap lebih banyak, jadi Kaisar Qi ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Dou Qi biasa. Lagi pula, Qi Kaisar ini adalah harta terbesar yang dikenal sebagai peringkat Dou Di. Raja Naga Emas juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk. Tidak heran dia tidak bisa dipromosikan menjadi Dou Di di benua Dou Qi. Ternyata Dou Di yang kuat harus menyerap Kaisar Qi. Dari apa yang disebut Kaisar Qi ini cukup untuk kepentingan Kaisar pertempuran yang kuat. Yang disebut Kaisar Qi juga memiliki gelar lain di benua Dou Qi, Qi asal Kaisar. Bangun, bersiaplah, ini akan menjadi Suan Santian segera. Saat Xiao Yan dikejutkan oleh kemarahan Kaisar, sebuah suara juga memasuki pikiran mereka. Sumber suara ini adalah Hudu. Ketika semua orang mendengarnya, mereka juga mengemasi barang-barang mereka sedikit. Hudu melihat bahwa semua orang tampak sama baiknya, dan dia mengangguk puas. Lagi pula, ketika dia memimpin sebelumnya, seseorang saling membunuh, yang menyebabkan tugas pemimpinnya gagal. Dalam setengah hari, kita akan tiba di Suan Santian. Ketika saatnya tiba, kamu akan mengikutiku ke tujuan resepsi ini. Setelah berbicara, dia menutup matanya. Saya mendengar bahwa kami tidak langsung pergi ke Suan Santian. Sebelum bergabung dengan Sekte Suantian, kami harus melakukan tes dan seleksi. Dan lokasi pengujian dan seleksi adalah akhir dari perjalanan kita. Di mana kita akan bertemu dengan banyak jenius lain yang juga berasal dari benua Suanling.
Tapi saya juga yakin akan ada panggung yang lebih seru. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan berdiri di puncak persidangan ini. Sun Ming juga tidak lemah sama sekali. Wang Zhongdao gelombang tidak bisa memintanya. Xiao Yan juga menjawab, jelas ini akan menjadi awal yang baru. Suan 3 hari. Aku sangat menantikannya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa orang di samping juga melihat Xiao Yan dan yang lainnya sangat sombong, dan darah mereka mendidih. Mereka semua memiliki pandangan berbeda di mata mereka. Jelas, mereka sudah membuat rencana di hati mereka. Di tempat tertinggi Suantian, sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berdiri di atas gunung. Gunung di sini berbahaya, gunung-gunungnya tinggi, binatang buas sering muncul di gunung-gunung, dan hanya ada sedikit orang. Ini adalah tempat yang sunyi. Tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat yang sangat cocok untuk budidaya. Apakah kalian semua sudah siap? Sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berkata dengan lembut pada kehampaan. Semuanya sudah siap, tunggu saja orang-orang yang dipimpin Hudu tiba, lalu kita bisa mulai. Suara hormat juga berputar dari angkasa dan seorang lelaki tua berbaju putih muncul. Bagus, turun. Sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berkata. Ya, ruang kosong berputar dan menghilang. Dunia hantu, bagian antara dunia iblis dan Suan Santian saya tampaknya memiliki beberapa gerakan yang berbeda baru-baru ini. Saya berharap akan ada beberapa bibit berbakat dalam pemilihan ini, jika tidak, Wan Jianmen saya ingin. Suantian Santian adalah tempat dengan populasi terbesar dan orang terkuat di benua Suanling. Itu juga merupakan tempat dengan tanah dan sumber daya paling subur dan subur. Karena dalam tahun-tahun yang tak terhitung ini, Suan Santian telah mengasuh anak-anak surga yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka telah menjadi penguasa dan membentuk faksi. Namun, dengan invasi beberapa bencana alam atau perang skala kecil di bagian lain benua Suanling, beberapa orang juga telah musnah. Bagaimanapun, ini adalah tempat berkumpulnya pembangkit tenaga listrik dari benua Suanling. Dimungkinkan juga untuk menemukan tempat berlindung Dao di sini, dan kemudian berlipat ganda di kota. Oleh karena itu, ada juga beberapa desa dan keluarga kecil dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Kebanyakan dari mereka terikat pada Suan San. Di bawah Sekte Super Langit, ada beberapa pengecualian untuk mandiri. Suan Santian sebagian besar adalah pegunungan yang penuh dengan energi kaisar. Setiap gunung sangat besar, dan ada banyak legenda dari segala jenis di dalam gunung, seperti cinta antara manusia dan hantu, dan 3 kehidupan dan 3 generasi melanjutkan cinta mereka. Di pegunungan puncak ini, selain keberadaan monster, ada juga hantu dan hantu tersembunyi yang menerobos segel dan memasuki Daok Suan 3 hari sebelumnya, dan berpartisipasi dalam penyerangan di Suantian 3 hari. Mereka lolos dengan keberuntungan ketika disegel dan disegel, tetapi meski begitu, mereka tidak berani terlalu banyak memprovokasi manusia. Lagi pula, jika mereka membuat marah orang-orang kuat di dalam Suan Santian, nasib mereka juga akan. Namun, meskipun monster ini tidak berani memprovokasi sekte super manapun, mereka telah menyebabkan kerusakan besar pada orang biasa. Lagi pula, sebagian besar orang biasa adalah orang suci tingkat pertempuran, dan bakat mereka biasa-biasa saja. Cukup sulit untuk menghadapi monster dan monster yang kuat ini, jadi demi keselamatan, beberapa orang membangun kuil gunung di sekitar gunung untuk mencari perlindungan para dewa gunung. Tahun-tahun telah berlalu, dan semakin banyak kuil gunung di pegunungan. Mungkin para dewa gunung telah merasakan keinginan rakyat dan dengan demikian menunjukkan kekuatan mereka. Dalam 100 tahun terakhir, orang-orang di tanah ini jarang mengalami kecelakaan. Rasa hormat itu luar biasa. Dalam hal ini, Sekte Super dalam 3 hari Suan juga tidak berdaya. Meskipun mereka telah mengirimkan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mengepung dan menekan iblis, hantu, dan monster yang tersisa, saya tidak tahu mengapa mereka selalu dapat dengan cerdik menghindari pengepungan dan penindasan, jadi ini juga merupakan masalah yang mengganggu kekuatan super, sekte, masalah besar. Selain itu, Suantian juga merupakan tanah yang diberkati. Setiap gunung memiliki beberapa rahasia. Konon setiap gunung memiliki legenda indahnya masing-masing. Secara umum, Suan Santian dapat diringkas sebagai 100.000 gunung. Namun selain itu, masih ada beberapa tempat liar yang tidak diketahui, hanya di mana itu termasuk wilayah terlarang manusia. Meski ada rumor bahwa ada banyak harta karun,
Namun orang-orang kuat di seluruh dunia tidak berani menginjakkan kaki dengan mudah. Lagi pula, informasi tentang tempat-tempat liar juga terlalu langka, harta dan kehidupan jelas lebih penting daripada yang terakhir. Ini Suan 3 hari. Ferry, juga mendarat perlahan di atas permukaan datar. Ada di sini, ikut aku. Hudu juga membuka matanya dan berkata, apakah ini Suan Santian? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah bagian terluar dari Suan Tian-san, tetapi tujuan akhir dari orang-orang yang bertanggung jawab menerima dan membimbing kita semua akan datang ke sini, dan orang-orang dari 9 sekte super akan bersama-sama bertanggung jawab atas serangkaian tes dan seleksi. Hanya mereka yang memenuhi standar akan dipilih. Dimungkinkan untuk memasuki Suan Tian-Santian untuk bergabung dengan sekte super, dan jika kami gagal, kami hanya dapat mengembalikan Anda ke jalur yang sama. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sekelompok ki pertempuran berada di kaki 9 orang, mengikuti kepemimpinan Hudu, menuju tanah perlahan turun. Ke-9 orang yang duduk bersila di atas kelompok lampu Douki juga menyala dengan rasa ingin tahu. Jelas, mereka semua merasakan Douki yang kuat, dan 7 kota tempat mereka berada jauh lebih kuat. Douki di 7 kota besar juga bisa disebut Kaisar Ki, tetapi konsentrasinya hanya sedikit lebih kuat dari Douki di benua Douki, jadi tidak heran jika beberapa orang begitu penasaran ketika merasakan kekuatan ini. Kaisar Ki. Karena berdasarkan persepsi mereka, mereka secara alami tahu bahwa jika mereka dapat menyerap energi kekaisaran yang kaya ini untuk waktu yang lama, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Kerumunan perlahan-lahan turun ke kelompok cahaya Douki Hudu. Selama proses keberadaan mereka, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka sedang melihat ke kejauhan dari tempat mereka mendarat. Potongan-potongan puncak gunung yang bergulung naik dan turun satu demi satu, pepohonan di puncak berdiri tegak seperti raksasa di langit, dan awan serta kabut seperti negeri dongeng di bumi. Melihat lebih dekat, gas putih seperti kabut tampaknya membentuk lapisan pelindung alami, perlahan mengelilingi pegunungan ini. Di pegunungan juga terlihat beberapa bangunan. Menjulang, diduga bangunan tersebut adalah sekte. Xiao Yan juga memancarkan kekuatan jiwanya dan merasakannya dengan hati-hati, dan perlahan dia merasakan banyak aura kuat dari pegunungan ini. Bahkan kepala keluarga Yue, Yue Yu dan utusan Hudu di depannya melompat dari balok di depannya. Badut itu umum, dan ada beberapa napas yang sangat tidak jelas. Itu memang tempat di mana pembangkit tenaga dari benua roh misterius berkumpul. Xiao Yan juga menghela nafas tanpa sadar. Hahaha, itu wajar. Hudu juga menghargai Xiao Yan, jadi dia menjawab. Senior, apa kabut putih ini, dan kekuatan jiwaku sepertinya tidak bisa merasakannya. Liu Yin jelas juga penasaran, dan rasa dingin di pundaknya juga memancarkan ekspresi gembira. Bersemangatlah. Kabut putih ini adalah batasan dari berbagai puncak gunung. Di bawah batasan, tidak peduli seberapa kuat Anda juga dilarang terbang dan melangkah di udara. Jadi semua area di Suan Tian-san memiliki batasan yang kuat gelombang pertama. Pegunungan ini adalah lokasi beberapa sekte, untuk melindungi beberapa rahasia mereka yang tidak banyak diketahui. Meskipun sekte tersebut tidak terkenal, tetapi masih ada beberapa latar belakang, dan kedua, itu juga untuk menahan invasi monster. Lagi pula, Suan San Langit adalah tanah yang sangat subur, dan telah membuat banyak monster cemburu. Dan setiap tahun, ada monster dan monster yang membahayakan beberapa tempat, jadi dalam 3 hari Suan San, dibandingkan dengan monster dan monster jelas lebih menjijikkan. Hudu juga berkata, jelas dia juga memiliki dendam terhadap monster dan monster ini. Oke, ayo ujian sekarang. Setelah ujian, kita bisa istirahat beberapa hari. Setelah beberapa hari, itu yang disebut seleksi. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan berada di grupmu kali ini. Hudu juga melihat apa yang akan ditanyakan Liu Yin, dan menghentikannya. Mendengar ini, beberapa orang juga menganggukkan kepala. Meski tidak menguasai, Ferry, perjalanan selama sebulan juga membuat mereka lelah secara fisik dan mental, namun hal ini juga berlaku untuk pembangkit tenaga listrik Dodi. Beberapa orang masih di udara, dan mata Xiao Yan tajam. Di tanah datar tempat, Ferry, mereka berlabuh, sosok berpakaian biru dengan kata, boneka, muncul lebih awal, seolah sedang menunggu mereka. Selanjutnya, aku akan mengajakmu untuk menguji bakatmu. Terserah kamu untuk memutuskan berapa banyak bakat yang bisa kamu klasifikasikan. Setelah berbicara, dia memandang Xiao Yan dengan penuh minat. Begitu suara Hudu jatuh,
kelompok cahaya Doki yang menunggangi 9 orang itu perlahan mendarat di tanah. Begitu semua orang mencapai tanah, mereka segera bangkit dan berbaring. Siapa yang mengira ketika dia menoleh, dia melihat sebuah alun-alun besar 1000 meter jauhnya, dan di belakang alun-alun itu ada beberapa bangunan yang sangat indah. Apakah itu alun-alun atau sisi bangunan? Ada beberapa tentara terlatih yang menjaganya. Melihat tempat yang dijaga ketat ini, Xiao Yan tidak terlihat terlalu keras. Tuan Hu telah bekerja keras. Tuan Hu, ayo pergi dan istirahat. Tidak apa-apa bagi orang-orang ini untuk mengikuti ujian. Menyaksikan Hudu dan ke-9 orang itu perlahan turun ke tanah, pria yang berdiri di tanah mengenakan kata, boneka, di pakaiannya dengan hormat menghadap Hudu Dao. Tidak, kebetulan aku harus pergi juga, ayo pergi bersama. Hudu juga menolak. Di satu sisi, di antara orang-orang ini ada orang yang membutuhkan perhatian khusus darinya. Dia juga ingin tahu bakat seperti apa yang bisa dinilai oleh Xiao Yan ini, dan peringkat ketiga harus enggan. Tetapi meskipun itu adalah talenta kelas 3, dia bisa mendapatkan banyak keuntungan. Di sisi lain, Hudu juga khawatir. Lagi pula, dia masih punya hak untuk berbicara di sini. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, dia tidak akan bisa menjelaskannya pada Yoyu. Bagaimanapun, keduanya memiliki persahabatan yang mematikan. Ya, pria yang memakai kata, boneka, juga menjawab dengan lembut, lalu memimpin ke depan. Ini adalah kakak laki-laki dari rumah boneka yang bertanggung jawab atas ujianmu, dan namanya adalah Mo Chen. Di usia muda, dia telah mencapai kekuatan Dou di bintang 4, dan kemampuannya memanipulasi boneka dengan satu tangan tidak lemah. Hudu juga memperkenalkan kepada semua orang. Halo, kakak seniormu. Beberapa orang yang hadir juga berkata dengan hormat. Lagi pula, ketika Anda pertama kali datang ke tanjakan, Anda harus memiliki etiket. Xiao Yan juga menemukan bahwa meskipun kekuatan Mo Chen hanya pada tahap awal dari Dou di bintang 4, mudah baginya untuk menghadapinya, tetapi bagaimanapun juga dia adalah rumah boneka. Rasanya juga cukup melelahkan. Lagi pula, karena teknik boneka ini lebih kuat dari tuannya, Raja Naga Emas, dia juga sangat dipuji. Mo Chen memimpin, Hudu di belakang, Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti mereka menuju alun-alun besar. Tuan Hu, Anda sudah menjadi kelompok terakhir orang yang telah dijemput di sini, dan semua orang yang telah dijemput dari tempat lain telah diuji hingga kemarin. Mo Chen juga berkata, hei, tidak mungkin. Lagi pula, itu ada di tepi benua Xuanling kita. Diharapkan bola bali akan memakan waktu lama. Tuan Hu telah menemukan bibit yang bagus kali ini. Mo Chen juga bercanda, karena semua orang tahu bahwa menjemput kurir adalah pekerjaan yang melelahkan, belum lagi waktu bolak-balik yang membosankan. Dalam perjalanan untuk menjemput dan memimpin, jika Anda bertemu dengan beberapa orang dengan niat buruk menyerang, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Namun, sebagai harga, selama utusan dapat menemukan seorang murid dengan bakat kelas 3, sekte yang diikuti murid tersebut di masa depan juga akan memberikan kompensasi yang cukup besar kepada utusan tersebut. Apakah kamu bibit yang bagus? Hanya ada beberapa. Dia juga melihat 9 orang di belakangnya, dan tertawa. Berapa banyak orang yang ada di titik kontak kita kali ini? Berapa banyak orang yang berbakat? Hudu juga tiba-tiba teringat dan bertanya. Ini, Mo Chen terdiam saat Hudu menanyakan pertanyaan ini. Ini adalah beberapa rahasia yang tidak bisa dikatakan. Saya benar-benar menyalahkan diri saya sendiri untuk ini. Namun, hubungan antara Paman Hudu dan orang yang bertanggung jawab atas titik kontak kami tampaknya baik. Saya lupa semua tentang itu, saya tidak bisa mengatakannya. Hudu juga menatap Mo Chen dan berkata, juga tidak, tempat uji pengambil alihan kami kali ini dibagi menjadi 36, dan kami adalah salah satunya. Menurut statistik kemarin, jumlah total orang yang datang ke sini adalah 1.361. Ada total 1.300 orang yang telah lulus tes bakat. Aneh rasanya ada 61 orang yang menghilang begitu saja. Ini bisa membuat penanggung jawab benteng kita cemas. Lagi pula, orang-orang kita bisa datang ke sini ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya turun dari feri dan berjalan menuju tempat pengujian di alun-alun, tetapi saya tidak menemukan 61 orang ini. Mo Chen juga mengerutkan kening, jelas masalah ini mengganggu mereka. Ini adalah kompetisi ujian dan seleksi yang diselenggarakan oleh 9 sekte super dalam 3 hari Suantian. Siapapun yang memakan hati beruang dan macan tutul tidak akan berani sombong di sini,
apalagi merebutnya dari udara tipis di benteng yang dijaga ketat ini dan bergabung dengan murid sekte. Bagaimanapun, benua Doudi adalah dataran atas, dan tidak sebanding dengan benua Doqi. Jika pembangkit tenaga listrik Doudi ingin mendobrak ruang terbuka dari udara tipis, hanya perlu mencapai Doudi bintang 6 ke atas. Hah? Kok bisa? Aku ingat hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Hudu juga mulai merenung. Karena 61 orang hilang, itu cukup untuk menunjukkan pentingnya masalah ini. Hei, bagaimana bisa ada sisa aura yang mirip dengan hantu di dunia hantu? Meski sangat lemah, sepertinya sudah ditutup-tutupi oleh orang. Tepat ketika Xiao Yan mendengar bahwa Mo Chen mengatakan bahwa 61 orang hilang, di atas ring, tuannya Jinlong juga berkata dengan tiba-tiba dan pelan. Ketika Xiao Yan mendengar apa yang tuannya Jinlong King katakan, dia juga memutar matanya sambil berpikir, lalu mengikuti Mo Chen dan Hudu dan berjalan menuju bagian belakang alun-alun. Yueru, yang berada di samping, melewati tempat yang baru saja dimiliki Xiao Yan, dan tiba-tiba pusing, dan kemudian tanda misterius di dahinya perlahan memancarkan cahaya yang tidak mencolok. Xiao Yan juga mengawasi keadaan Yueru setiap saat, dan hanya merasa ada yang salah dengan Yueru, dan sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan lagi, Yueru jatuh ke tanah seolah-olah dia pingsan. Mengatakan bahwa itu terlambat adalah cepat. Xiao Yan, yang memiliki mata dan tangan yang cepat, mendukung Yueru dan tidak peduli dengan hal lain. Kekuatan lembut di tubuhnya ditransmisikan ke tubuh Yueru. Setelah kekuatan lembut Xiao Yan di dalam tubuhnya, mata indah Yueru bergerak sedikit, dan kemudian dia meneteskan keringat. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh, jelas tidak tahu apa yang terjadi pada Yueru. Tidak apa-apa, aku tiba-tiba kehilangan kekuatanku tanpa alasan yang jelas. Aku jauh lebih baik sekarang. Yueru juga berkata. Kemudian Yueru juga melihat satu tangan Xiao Yan menopang bahunya, tangan lainnya mengirimkan kekuatan lembut dari perut bagian bawahnya, jadi Yueru memerah bahkan tanpa melewati telinganya. Tidak apa-apa gelombang aku akan membantumu pergi. Xiao Yan juga menatap Yueru yang lelah dan berkata. Ya, Yueru juga berkata dengan lembut. Oh, itu sebenarnya pelindung otomatis. Tapi melihat kekuatan warisan, seperti yang aku duga, itu harus menjadi musuh hidup dan mati dengan dunia hantu itu. Raja Naga Emas juga berkata pada dirinya sendiri ketika dia menemukan tanda tebal Yueru yang tiba-tiba. Apakah Anda sudah melaporkan ke atas? Hudu jelas menyadari pentingnya masalah ini, dan nada bicaranya berubah. Tidak. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Itu ditekan oleh penanggung jawab kami. Mo Chen juga takut dengan momentum yang tiba-tiba ini. Siapa orang yang bertanggung jawab di sini? Segera. Bawa aku menemuinya segera. Hudu juga berteriak keras, lalu memarahinya. Ini adalah lelucon tentang kehidupan orang lain. Ya? Itu kakakmu Fuye. Mo Chen dengan cepat setuju. Fuye, bawa aku menemuinya. Bagaimana dengan orang-orang ini? Pergi bersama-sama. Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka mempercepat dan berjalan menuju sebuah ruangan yang sangat indah di belakang alun-alun. Ketika semua orang di belakang mendengar kata-kata itu, mereka juga tahu pentingnya masalah itu, dan segera mengikuti tanpa ragu.